terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Pagi hari ini kita melakukan tadzkirah. Pemirsa sekalian, untuk menata kehidupan manusia, kita semuanya ini, agar selamat dalam dua kampung, ini, selamat hidupnya di dunia dan selamat kehidupannya hari esok di akhirat kelak. Maka sering kita mendapatkan peringatan dari ulama kita, dari guru-guru kita, dan dari kitab suci kita. Ini yang bil qaul, yang terucap. Bahkan banyak diantaranya memperingati kita dengan pakai sound system. Tembus telinga apa tidak? Ini untuk menata hidup. Tapi ada sesuatu yang pamungkas. Kalau peringatan itu belum juga membuat seseorang sadar, masih enjoy dalam kesalahan yang ia lakukan, kealfaan dalam kegiatannya, maka itu luar biasa. Bandelnya maksudnya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mengangkat tema apa yang sangat populer dengan kafa bil mauti wa'idha, bahwa kematian itu adalah peringatan terbaik bagi yang hidup. Itulah ceramah yang hakiki. Kalau masih ada orang sudah dikasih peringatan, tetangganya sakit, mati, saudaranya, bahkan mungkin keluarganya sudah ada, dia belum sadar juga, belum lebih lurus dan belum lebih hati-hati hidupnya, itu sungguh luar biasa pada dirinya. Tapi dia akan melahirkan penyesalan yang juga luar biasa kalau belum sadar-sadar juga. Tapi nampaknya kalau kematian yang kita bicara, banyak orang yang tersadar. Nah, itulah kita angkat pagi hari ini. Kenapa pemirsa sekalian? Karena fakta kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Boleh kelihatan sangat cerah, bahkan mungkin dia seorang dokter, juga karena kebaikannya dipanggil oleh Allah. Itu yang baik. Ada seseorang yang tidak kedengaran sakit, dipanggil lagi oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kejadian seperti itu bagi ulil albab, orang yang hidup, gunakanlah itu pikiran. Bangkitkan kesadaran. Ini orang hebat, terkenal, diingat terus.
Ini orang kaya, dihormati, ini orang berpangkat, punya jabatan. Jangankan perintahnya diikuti, isyarat matanya ditakuti. Tapi setelah ia mati, apa yang dia banggakan? Apanya yang dipatuhi lagi? Kafa bil mauti wa'idha. Sehingga sangat cukuplah kematian yang kita saksikan itu menjadi peringatan diri kita agar menata hidup kita ini lebih lurus, lebih apa adanya, lebih tabah menjalani syariat agama Allah. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, Nabi SAW memperingatkan bahwa aksiru min dzikri hadzimil ladzati. Wahai umatku, di depan para sahabat beliau bersabda ini, wahai seluruh sahabatku, banyak-banyaklah mengingat yang memutus segala kelezatan dunia. Sahabat-sahabatku sekalian, Anda yang berdagang sukses. Banyak di antara kalian yang keturunan sukses, dihormati. Tapi seluruh yang dihormati dan kesuksesan yang Anda lezat itu, lezat itu bahasa Arab itu, lezat. Tapi akan ada yang memotong itu. Seluruh kelezatan duniawi akan terpotong. Siapa yang motong? Al-maut, yakni al-maut adalah kematian. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini berapapun usia kita yang sudah pertengahan atau 50 ke atas atau yang muda hari ini, tidak ada jaminan bahwa yang tua akan lebih duluan menghadap Allah. Sehingga yang muda merasa aman, tidak ada jaminan. Tetaplah luangkan waktu, muliakan dan tata diri, tata kehidupan ini dengan sering-sering mengingat kematian tadi. Nabi SAW pernah ditanya, Ayyun nasi afdol? Wahai Rasul, ini banyak orang mulia. Suku Quraisy itu kabilah-kabilahnya ada derajatnya. Mulia ini karena ini. Sekarang Syarif, Sayyid, Habib, kira-kira gitu.
sebenarnya manusia yang paling afdal itu wahai Rasul yang mana? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Itu satu, pertanyaan cerdas ini. Bertanya lagi sang sahabat ini, ayun nasi akyasu. Tapi kalau itu tadi yang mulia wahai Rasul, mana manusia yang paling visioner? Orang yang cerdas. Mana wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, orang yang paling cerdas. Orang sebenarnya yang paling visioner adalah yang selalu zikri hadhimil ladzati, yang sering mengingat di tengah lezatnya kehidupan dunia yang dia nikmati, kesejahteraan dunia, kesuksesan keluarganya di dunia dia nikmati itu. Tapi dia punya waktu mengingat yang memotong kelezatan dunia. Itu. Jadi dua pemirsa sekalian, manusia termulia di sisi Allah adalah yang baik akhlaknya, bukan yang paling tinggi ilmunya. Bukan. Tapi akhlak menjadi baik karena ilmu. Tidak untuk dipisahkan, tapi teks hadis ini begitu. Selanjutnya, manusia paling visioner di sisi Allah, visioner di dunia dan di akhirat. Min dzikri hadhimil ladzat, orang yang mengingat kematian. Apa manfaatnya pemirsa sekalian? Kalau ingat kematian Ustaz, apa yang harus dilakukan? Nih. Saya bacakan. Ta'jilut taubah. Apa sih gunanya mengingat kematian itu kalau tidak taubat-taubat juga? Ingat kematian. Perilakunya tidak ada berubah-berubah. Kesalahannya tidak ada bukan ingat kematian itu. Tanda orang ingat kematian itu adalah boleh sibuk, tapi ta'jilut taubah. Dia selalu bertaubat. Setiap sholat minimal istighfar 3 kali. Satu. Yang kedua, wa qina'atul qalbi. Qalbunya, hatinya qana'ah. Dia selalu kalau ini kecil ini. Ada rupiahnya nih. Dia sadari itu. Qalbunya bersyukur, qalban syakiran, dan pasti begitu namanya mengingat kematian itu. Kemudian nisyatul ibad, rajin beribadah. Jadi kalau kita mengangkat tema peringatan kematian itu peringatan terbaik, maka dia akan melahirkan perilaku lagi, yakni ta'jilut taubah, banyak bertaubat kepada Allah. Banyak waktu yang dia luangkan, bukan berarti meninggalkan tanggung jawab kerja keluarganya, bukan. Tapi ada waktu taubatnya. Bukankah dia yang orang pintar, dia manage waktunya. Yang kedua, qalbunya dia syukur. Yang ketiga, memang nisyatul ibadah, rajin beribadah. Sebaliknya pemirsa sekalian, tanda orang yang tidak peduli akan kematian itu dan akan menyesal dirinya karena tiba-tiba dijemput oleh kematian. Yudrikhul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Apa? Taswifut taubah. Dia bilang, masih sehat Pak Ustaz. Biar begini dulu. Kan masih ada usia ini, masih muda kita nih. Kira-kira dia bilang begitu itu. Taswifut taubah, dia longgar-longgarkan taubat. Akibatnya, tarkur ridha bil kafafi. Apa yang dia sudah cukup sebenarnya, dia belum merasa cukup. Karena cukup sesungguhnya di mana? Apakah cukupnya bendanya? Atau cukupnya di kesyukuran dan perasaan? Sebenarnya dua-duanya. Zahirnya cukup, tapi dirasakan juga cukup. Tapi masih jauh lebih penting, sedikit kalau dirasa cukup, itu juga sudah sangat bermanfaat, bersahaja dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir, kaslanul ibadah, mengakibatkan dia juga malas beribadah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita mencoba mentadkirahkan pagi hari ini bahwa kematian itu, mengingat kematian itu, zikri hadhimil ladzat itu, pemotong segala kelezatan kehidupan dunia ini yang namanya kematian, dia akan melahirkan perilaku yang baik, rajin ibadah, qana'atul qalbi. Yang berikutnya adalah
rajin bertaubat, maka ini yang akan menjadi mewarnai kehidupannya, dan insya Allah inilah orang yang akan menikmati segala takdir hidupnya. Kalau ia sangat sukses, sangat sejahtera, dia akan syukuri dan mungkin banyak berinfak, merahmati lingkungannya. Tapi kalau dia orang yang terkondisi mensyukuri apa saja yang ada, dia juga akan bermanfaat karena banyak melakukan ibadah kepada Allah dan warna hidupnya banyak mengabdi ke umat secara ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah kepada kita, banyak mengingat kematian dalam artian yang positif, bukannya melemahkan dari kerja-kerja tanggung jawab, tapi murni karena mengingat Allah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini berapapun usia kita yang sudah pertengahan atau 50 ke atas atau yang muda hari ini, tidak ada jaminan bahwa yang tua akan lebih duluan menghadap Allah. Sehingga yang muda merasa aman, tidak ada jaminan. Tetaplah luangkan waktu, muliakan dan tata diri, tata kehidupan ini dengan sering-sering mengingat kematian tadi. Nabi SAW pernah ditanya, Ayyun nasi afdol? Wahai Rasul, ini banyak orang mulia. Suku Quraisy itu kabilah-kabilahnya ada derajatnya. Mulia ini karena ini. Sekarang Syarif, Sayyid, Habib, kira-kira gitu. Sebenarnya manusia yang paling afdal itu, wahai Rasul, yang mana? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Itu satu, pertanyaan cerdas ini. Bertanya lagi sang sahabat ini, ayun nasi akyasu. Tapi kalau itu tadi yang mulia, wahai Rasul, mana manusia yang paling visioner? Orang yang cerdas. Mana wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, orang yang paling cerdas. Orang sebenarnya yang paling visioner adalah yang selalu zikri hadhimil ladzati. Yang sering mengingat di tengah lezatnya kehidupan dunia yang dia nikmati, kesejahteraan dunia, kesuksesan keluarganya di dunia, dia nikmati itu. Tapi dia punya waktu mengingat yang memotong kelezatan dunia. Itu. Jadi dua pemirsa sekalian, manusia termulia di sisi Allah adalah yang baik akhlaknya, bukan yang paling tinggi ilmunya.
Bukan. Tapi akhlak menjadi baik karena ilmu, tidak untuk dipisahkan. Tapi teks hadis ini begitu. Selanjutnya, manusia paling visioner di sisi Allah, visioner di dunia dan di akhirat. Min dzikri hadhimil ladzat, orang yang mengingat kematian. Apa manfaatnya pemirsa sekalian? Kalau ingat kematian Ustaz, apa yang harus dilakukan? Nih. Saya bacakan. Ta'jilut taubah. Apa sih gunanya mengingat kematian itu kalau tidak taubat-taubat juga? Ingat kematian. Perilakunya tidak ada berubah-berubah. Kesalahannya tidak ada bukan ingat kematian itu. Tanda orang ingat kematian itu adalah boleh sibuk, tapi ta'jilut taubah. Dia selalu bertaubat. Setiap sholat minimal istighfar 3 kali. 1. Yang kedua, wa qina'atul qalbi. Qalbunya, hatinya qana'ah. Dia selalu PCA kalau ini kecil ini. Ada rupiahnya nih. Dia sadari itu. Qalbunya bersyukur, qalban syakirat, dan pasti begitu namanya mengingat kematian itu. Kemudian nisyatul ibad, rajin beribadah. Jadi kalau kita mengangkat tema peringatan kematian itu peringatan terbaik, maka dia akan melahirkan perilaku lagi, yakni ta'jilut taubah, banyak bertaubat kepada Allah. Banyak waktu yang dia luangkan, bukan berarti meninggalkan tanggung jawab kerja keluarganya, bukan. Tapi ada waktu taubatnya. Bukankah dia yang orang pintar, dia manage waktunya. Yang kedua, qalbunya dia syukur. Yang ketiga, memang nisyatul ibadah, rajin beribadah. Sebaliknya pemirsa sekalian, tanda orang yang tidak peduli akan kematian itu dan akan menyesal dirinya karena tiba-tiba dijemput oleh kematian. Yudrikhul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Apa? Taswifut taubah. Dia bilang, masih sehat Pak Ustaz. Biar begini dulu. Kan masih ada usia ini, masih muda kita nih. Kira-kira dia bilang begitu itu. Taswifut taubah, dia longgar-longgarkan taubat. Akibatnya, tarkur ridha bil kafafi. Apa yang dia sudah cukup sebenarnya, dia belum merasa cukup. Karena cukup sesungguhnya di mana? Apakah cukupnya bendanya? Atau cukupnya di kesyukuran dan perasaan? Sebenarnya dua-duanya. Zahirnya cukup, tapi dirasakan juga cukup. Tapi masih jauh lebih penting, sedikit kalau dirasa cukup, itu juga sudah sangat bermanfaat, bersahaja dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir, kaslanul ibadah, mengakibatkan dia juga malas beribadah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita mencoba mentadkirahkan pagi hari ini bahwa kematian itu, mengingat kematian itu, zikri hadhimil ladzat itu, pemotong segala kelezatan kehidupan dunia ini yang namanya kematian, dia akan melahirkan perilaku yang baik, rajin ibadah, qana'atul qalbi. Yang berikutnya adalah rajin bertaubat. Maka ini yang akan menjadi mewarnai kehidupannya, dan insya Allah inilah orang yang akan menikmati segala takdir hidupnya. Kalau ia sangat sukses, sangat sejahtera, dia akan syukuri dan mungkin banyak berinfak, merahmati lingkungannya. Tapi kalau dia orang yang terkondisi mensyukuri apa saja yang ada, dia juga akan bermanfaat karena banyak melakukan ibadah kepada Allah dan warna hidupnya banyak mengabdi ke umat secara ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah kepada kita banyak mengingat kematian dalam artian yang positif, bukan yang melemahkan dari kerja-kerja tanggung jawab, tapi murni karena mengingat Allah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.